pembelajaran jarak jauh. Di sini bisa kita gunakan untuk ujian apakah pertengahan semester atau akhir semester, dan saat ini penilaian harian. Setiap tema biasanya tema yang selesai maka biasa anak dilakukan untuk ujian penilaian harian. Bisa kita gunakan Google Form untuk membuat penilaian. Apakah siswa menguasai atau memahami materi yang sudah kita memaparkan kepada mereka. Nah, memanfaatkan Google Form untuk membuat kuis. Google Form dalam membuat kuis yang harus kita persiapkan adalah persiapan daripada Google Form. Ya, persiapan Google Form. Bagaimana kita mempersiapkan Google Form? Yang pertama, apabila kita masuk di awal browse atau tampilan desktop ini di internet, yang perlu kita cek adalah akun Google. Akun Google kita apakah aktif atau tidak. Jadi bisa kita tulis di pencarian akun Google apakah kita sudah memiliki atau belum. Tapi kalau kita sudah memiliki, biasanya akan tampil di bagian atas ini. Di bagian atas ini sudah menampilkan bahwa kita sudah memiliki akun Google akun. Ya, ini kan tampil Google akun. Tetapi untuk menguji apa kita punya atau tidak, kita klik. Akan seperti ini tampilannya jika kita mengelik akun Google untuk menguji apakah kita sudah terhubung atau mempunyai akun Google. Nah, jika sudah demikian, memiliki akun Google, bisa kita langsung di pencarian Google Form. Ya, Google Form. Dengan mengelik Google Formulir, mengklik Google Formulir. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Karena Google Formulir ini adalah gratis atau free. Kita coba mulai uji coba gratis. Jadi kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini Google Formulir yang kita akan gunakan yang sudah siap. Tadi bahwa persiapan untuk Google Formulir. Nah, selanjutnya persiapan Google Formulir ini. Di sini yang pertama-tama kita harus persiapkan adalah setting atau setelan. Ini setting atau setelan. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya hanya mengikuti bahasa daripada Google di sini karena setting dari Google saya berbahasa Indonesia. Dia tampilkan bahasa Indonesia, walaupun kita setting bahasa Inggris maka akan muncul juga bahasa Inggris. Jadi kita masuk di setelan. Pertama-tama akan tampil jendela umum, tab umum. Ada kumpulkan alamat email. Apa? Email email. Apa bahasanya ini? Halo? Apa bahasanya? Bahasanya email, email apa? Email.
kumpulkan alamat email. Maksudnya anak-anak nanti siswa kita akan harus menulis alamat emailnya. Bisa juga tanpa menulis alamat emailnya. Jadi bisa kita centang, bisa juga tidak. Kalau kita memberikan centang kumpulkan alamat email, anak-anak atau siswa kita wajib memasukkan alamat email. Ya. Nah, yang kedua dari tab ini, di situ ada penyampaian bahwa tanggapan siswa itu perlu masuk hanya dibatasi 1 kali. Apabila tidak tercentang, anak-anak bisa masuk beberapa kali dengan memakai alamat emailnya. Nah, kalau kita centang dengan batas tanggapan, apabila siswa itu ingin masuk dengan email yang sama, maka Google Form ini menolaknya. Jadi, kalau ingin masuk dengan yang sama, sudah tidak boleh untuk masuk di soal atau kuis ini. Kemudian kita juga mengedit setelah mengirimkan jawaban yang mereka kirimkan. Kalau kita centang, nanti siswa. Nah, sementara ini kan ujian atau penilaian. Kita lihat siswa apakah bisa memperbaiki atau tidak. Tetapi kita akan mempersiapkan untuk penilaian berikutnya, yaitu apabila siswa mencapai nilainya, maka lulus. Apabila tidak mencapai nilainya, maka kita akan mempersiapkan remedial untuk anak-anak yang tidak lulus di penilaian ini. Kemudian lihat diagram ringkasan. Ringkasan ini biasanya tampil apabila siswa sudah menjawab semua daripada soal yang diselesaikan. Maka mereka bisa melihat diagramnya di situ, diagram ringkasannya, bahwa sekian soal yang sudah selesai dijawab. Kemudian yang ketiga setelah pengaturan tadi, karena ini adalah penilaian, maka kita batasi anak-anak atau siswa kita hanya 1 kali tanggapan. Nah, biasanya ini juga untuk penguploadan siswa, guru yang meminta gambar, meminta hasil foto dari siswa untuk diupload di wallnya. Karena kita sebagai guru juga bisa meminta mengupload gambar atau hasil karya siswa dan lain sebagainya. Di sini bisa diambil ukuran, ada 1 GB, 10 GB, karena ukuran gambar yang anak-anak kirimkan atau siswa kita kirimkan itu berbeda-beda. Ini juga tergantung dari memori penyimpanan daripada laptop atau kapasitas yang kita miliki. Apabila kita centang 100 GB, tetapi sementara kita cuma punya 50 GB, di semua juga tidak bisa, atau tera. Oke, setelah itu di bagian umum, karena ini penilaian, maka presentasi. Di presentasi ini adalah maksudnya tampilan daripada soal. Nah, di sini ada tampilan status progres. Maksudnya soal yang
diwajibkan atau yang harus siswa jawab, atau kita anggap bahwa di situ ada soal yang nggak penting dijawab siswa untuk menilainya, maka di sini kita tampilkan status progres. Juga kita poin-poin dari kuis tersebut. Ya. Kemudian acak urutan pertanyaan. Jadi seorang guru yang ingin membuat atau melihat siswanya mengerjakan soal apakah secara berurutan 1 sampai 10 atau beberapa pertanyaan itu bisa kita berbentuk acak. Jadi misalnya kita punya soal 10, maka soal kita centang di sini acak urutan pertanyaan, yang 10 bisa jadi 1 bisa jadi 10. Jadi urutan dari soal itu akan teracak, tidak beraturan. Biasanya ini acak urutan pertanyaan ini digunakan apabila ruangannya atau siswa di satu ruangan itu agak berhimpitan dengan siswa, atau jarak siswa bisa berdiskusi, maka kita ambil acak urutan agar siswa tidak melakukan diskusi atau bertukar jawaban. Mereka akan tampil di situ berbeda pertanyaan, ya, acak urutan pertanyaan. Kemudian pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini setelah siswa menyelesaikan poin-poin atau poin kuis itu atau soal-soalnya, maka mereka akan mengelik send atau kirim yang berarti selesai. Setelah itu ini akan muncul pesan konfirmasi. Di sini kita bisa menulis atau memberikan kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Misalnya terima kasih telah mengikuti ujian hari ini. Tetap semangat. Nah, setelah seorang guru berkreasi dalam memberikan pesan konfirmasi, karena pesan yang terkonfirmasi ini akan muncul setelah siswa menyelesaikan poin-poin kuisnya. Bisa juga di sini kita sampaikan pesan-pesan atau diberikan link, misalnya ada pembelajaran berikutnya dan lain sebagainya, atau mengarahkan anak-anak ke tempat yang lain. Baik, setelah itu yang ketiga di telangi persiapan untuk membuat soal di Google Form ini, yaitu kuis. Nah, di kuis ini apabila di kuis ini jika sudah seperti tadi di umum sudah dibatasi, presentasi sudah diberikan yang kita inginkan, kemudian di kuis ini, nah bisa juga dikirimkan seperti ini ke siswa. Maka yang tampil tadi hanyalah pesan konfirmasi saja, tetapi apabila kita di centangan ini kita aktifkan, maka akan ada opsi kuis. Nah, opsi kuis ini rilis nilai.
presentasi tadi, misalnya soalnya atau poin kuis itu adalah pilihan ganda atau multiple choice, yang dijawab itu dibuat soal nanti itu, kita akan berikan jawaban yang benar. Nah, misalnya kita buat jawab kuis atau pertanyaan yang pertanyaan isian, maka bisa juga kita berikan jawaban yang benar. Ada kekurangannya karena kalau kita pilihan ganda, maka siswa kita hanya bisa memilih satu jawaban. Nah, berbeda misalnya kalau siswa memilih isian ini, siswa menulis jawaban sendiri. Nah, kalau kita berikan jawaban yang benar di isian, tetapi siswa menulis berbeda dengan jawaban yang diberikan di isian atau esai itu, maka siswa akan muncul sistem akan membacanya salah apabila berbeda. Misalnya saja kita tulis di situ Bapak, jawabannya benar adalah Bapak, tetapi anak-anak memberikan jawaban yang tulisannya adalah Bapak, tapi maksudnya sama, Bapak dengan BPK. Ada yang menulis singkatan, ada juga menulis secara lengkap Bapak. Atau misalnya juga siswa, tulisan siswa di situ BABK, maksudnya adalah Bapak karena lupa menekan tombol A, maka BABK maksudnya juga adalah Bapak. Maka sistem ini akan membacanya salah. Jadi siswa harus jeli dan tepat dengan jawaban yang diberikan. Itu daripada opsi kuis ini untuk merilis nilai pada isian dan esai, karena siswa kita langsung menulis jawabannya, atau responden yang menulis jawaban yang berbeda dengan kunci jawaban. Atau ini pengguna untuk nilai secara otomatis. Jadi kita akan membuat kunci jawaban, sistem akan menilainya benar atau salah. Nah, kemudian bisa juga nanti setelah menjawab manual. Manual ini maksudnya setelah guru memberikan jawaban benar. Jadi siswanya nanti ini bisa melihat jawaban yang benar, tetapi setelah guru menulis jawaban yang benar di situ. Jadi yang pertama ini sistem otomatis karena kita sudah berikan jawaban benar di situ. Nah, kalau nanti si guru, setiap siswa yang sudah selesai tugasnya menyelesaikan poin-poin kuis ini, maka guru bersiap untuk memberikan jawaban yang benar atau menulis di jawaban. Kemudian yang kedua dari opsi kuis ini, apabila kita aktifkan opsi kuis, responden, nah di sini responden atau siswa kita ini dapat dicetak pertanyaan tak terjawab. Kadang poin kuis atau soal yang ada di situ, jika kita centang, maka apabila siswa mengirimkan jawabannya setelah selesai,
tidak akan terkirim sebelum semua pertanyaan yang poin kuis itu selesai dijawab. Kecuali kalau di sini kita tidak centang, maka pertanyaan akan tetap terkirim walaupun siswa tidak melihat bahwa masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau ada poin kuis yang belum diselesaikan. Nah, jawaban yang benar ini apabila kita tidak centang, maka siswa tidak dapat melihatnya setelah mengisi jawaban. Atau kita centang, maka siswa setelah mengirimkan jawaban, maka tampil di situ. Apabila jawabannya siswa berbeda dengan sistem, maka sistem akan menampilkan jawaban yang benar. Disitulah tadi saya bilang bahwa kelemahannya ini sistem menggunakan sistem dengan manual. Apabila kita memberikan kunci jawaban sistem yang akan menilainya, maka jawaban yang benar itu akan muncul. Di sini juga titik lemahnya daripada ini Google Form untuk jawaban. Apabila siswa yang selesai dapat melihat jawaban yang benar, itu menyampaikan kepada temannya bahwa jawaban yang benar itu adalah ini. Jadi sebaiknya jawaban yang benar apabila kita aktifkan ini opsi kuis ini untuk tidak memberikan jawaban yang benar, kecuali misalnya hanya digunakan untuk pembelajaran. Artinya anak-anak kita inginkan mengetahui memang jawaban yang benar itu. Kemudian nilai poin. Jawaban-jawaban atau yang sudah dikirimkan sistem, yang dinilai oleh sistem, jika sistem menilainya salah, meskipun salah jumlahnya, kemudian menampilkan nilai poin yang telah diselesaikan oleh siswa. Sistem otomatis menampilkan, kecuali jika guru tadi memilih di sini untuk manual. Jadi ini fungsi dari nilai poin. Sistem yang menilai atau guru yang menilai, maka akan otomatis tampil nilainya. Jadi apabila siswa sudah mengirimkan jawabannya, maka nilai poinnya itu bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Ada opsi tertentu bahwa jika siswa melihat nilai poinnya yang sudah standar atau melebihi standar, sudah dinyatakan lulus, kepuasan siswa akan terasa. Namun juga siswa yang memiliki nilai di bawah standar, artinya tidak lulus, maka siswa akan merasa dan sudah